Nah, setelah niat, niat itu kapan Pak kemarin? Masih ingat ya? Kapan niat itu diucapkan atau dilafalkan atau dimulai? Dimulai, kapan niat itu dimulai? Ketika membasuh muka, bukan ketika kita mencuci kedua tangan kita, bukan ya? Nanti besok kita belajar sunnah-sunnahnya. Nah, itu di dalam sunnahnya kita membaca basmalah. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i nanti sunnah itu baca basmalah, tapi dalam mazhab lain, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, baca basmalah itu hukumnya wajib. Nah, nanti kita bahas. Ya, inilah fikih Pak. Ya, so, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i nanti sunnahnya adalah membaca basmalah, tapi nanti dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal baca basmalah itu wajib. Maka gak sah wudunya kalau sampai akhir wudu dia tidak baca basmalah. Boleh di tengah-tengah, boleh di akhir. Itu dalam mazhab Imam Ahmad. Ya, tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i kalau terlewat baca basmalah nggak ada masalah Pak. Kita seringnya terlewat atau tidak? Terlewat ya. Makanya di dalam mazhab Syafi'i sunnah hukumnya. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad nggak boleh Pak. Itu harus ulangi wudunya karena basmalah dalam mazhab Imam Ahmad sama ketika makan. Ya, makan kan boleh di awal, di tengah maupun di akhir baca basmalahnya. Betul? Betul. Gitu ya. Nanti kita bahas di dalam sunnah-sunnah wudu. Nah, rukun yang kedua yaitu membasuh muka Pak. Membasuh muka. Ini wajibnya dulu ya, rukunnya ya. Jadi membasuh muka ya adalah permulaan rukun wudu yang tampak di mata, sebagaimana ya firman Allah Taala ya, "Daqulu ila shalah faghsilu wujuhakum." Kata-katanya faghsilu Pak, bukan wamsahu. Ingat ya, faghsilu itu membasuh. Berarti tangan itu mengumpulkan air atau dialirkan air. Ya. Beda nanti dengan wamsahu. Wamsahu itu apa namanya? Wamsahu itu cuma basah teles aja Pak. Nanti kita bahas secara detail di sini. Ya. Jadi dalam membasuh muka diwajibkan kita meratakan, ya meratakan wajah. Jadi wajahnya diratakan Pak. Ya. Jadi harus kena nih bagian-bagian yang dinamakan muka. Yang dinamakan muka harus terkena air. Ya. Sampai ke kulit-kulitnya Pak, sampai ke kulit-kulitnya ya. Jadi dimulai kapan? Dari mana Pak? Dari dahi nih, dari tempat sini nih Pak, dahi paling atas ya, hingga ujung dagu. Ini panjangnya berarti, ini panjangnya ya. Ini harus semua rata oleh air. Ini bagian panjangnya, ini lebarnya antara dua telinga Pak. Ini harus kena, jangan sampai sini aja. Jadi kalau basuh sampai segininya doang, ini harus sampai batas telinga, kedua telinga, ya. Jadi sampai batas kedua telinga, ya. Nah, itu ukuran lebarnya, ya. Oke. Nih di dalam kitab Al-Rodah, dari kitab Al-Rodah, yaitu pelipis tidak masuk, tapi ini pendapat Imam Rafi lebih kuat dalam kitab Muharrar, merojikan bahwa pelipis itu masuk dari bagian muka. Jadi muka itu sesuatu yang tampak oleh teman kita Pak. Jadi teman kita nampak muka. Muka itu berarti bagian dari ujung sini sampai sini, kemudian ini batasnya dari telinga sampai sini. Nah itu namanya muka. Maka ini semuanya kena, walaupun itu tebal, alis kan tebal Pak. Ini harus kena sampai kulit. Ya. Ini harus kena sampai kulit. Ini jambang harus kena Pak. Apalagi jambangnya tipis. Nah, jambangnya tipis. Jenggot di mana jenggot? Nah, jenggot itu dilihat oleh orang di depan kita 1 meter. Teman kita melihat kita 1 meter, kelihatan nggak kulitnya? Kulit dari ininya, nih kulit ini. Kalau kelihatan kulitnya, makanya harus kena kulitnya. Tapi kalau jenggotnya tebal, cukup luarnya saja. Cukup luarnya saja. Nah, seperti itu Pak. Ya. Jadi harus sampai kulit-kulitnya Pak. Maka kalau ada kotorannya harus hilang.
Kotoran yang ada di muka harus hilang, ya. Jangan sampai kotoran yang ada di muka kita tidak hilang, ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, ya, ukuran mengenai tebal atau jarangnya rambut yang sahih adalah rambut jarang adalah rambut yang kulitnya dapat lihat dalam majelis ngomong-ngomong, maksudnya dalam orang yang berbicara dengan kita berhadapan, ya. Ngomong satu kali dia lihat, oh, jenggotnya tipis, kenapa? Masih ada kelihatan kulitnya, kulit jenggot, maka dia harus membasuh sampai kulitnya, ya. Tetapi kalau jenggotnya tebal, cukup bagian luarnya saja, Pak, begini kanan, nah di luarnya saja, nah ini, ya. Jadi itu ya Pak ya. Nah kemudian di sini Imam Nawawi dalam tambahan yang dalam kitab Al-Mughni berkata, ya ini Imam Nawawi wajib membasuh sebagian dari kepala, leher dan bawah dagu bersama dengan membasuh mukanya. Maksudnya agar nyata pemerataan airnya, ya. Ini menurut Imam Nawawi, ya. Jadi membasuh muka, leher, ada yang orang yang lehernya Pak. Tapi ini nggak terlalu ini kan dalam mazhab ya Pak ya. Tapi yang penting adalah batas, sekali lagi batas panjangnya adalah dari ini atau tempat tumbuhnya rambut di dahi di sini, di kepala, ya, awal kepala sampai dengan ujung sini, ya, dagu. Kemudian kedua telinga, itu yang disahihkan di dalam